Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah ma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah majelis untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya. Semoga majelis kita termasuk di antara majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurah untuk junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, seluruh sahabatnya dan seluruh umatnya yang senantiasa setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Jamaah sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, seperti tadi disampaikan oleh moderator, ya. Insyaallah kita coba akan tadabbur sedikit di dalam surat An-Nahl ayat 78, ya. Ayat ini cukup pendek, ya, semoga kita bisa istifadah, mengambil faidah dari apa yang kita tadabburi pada pagi hari ini dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun, ya. Dan Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut, dari rahim ibu-ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Wa ja'alakum sam'a, wa ja'ala lakumus sam'a, dan Allah jadikan untuk kalian pendengaran, wal absar, dan penglihatan, wal af'idah, dan hati, ya. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini secara redaksi ayat, ya, karena Al-Qur'an semuanya dalam mukjizat, tidak ada yang asal, termasuk diantaranya juga adalah dalam susunan kata, ya. Maka diantara ilmu yang paling penting di dalam memahami Al-Qur'an adalah tentang bagaimana ilmu bahasa, ya. Ini dan termasuk yang cukup rumit, sehingga apa? Kenapa? Karena memang Al-Quran itu begitu luar biasanya, sampai dari susunan pemilihan kata, ya, itu betul-betul mukjizat, dan kita tidak akan temukan di dalam perkataan yang lain. Allah katakan wallahu akhrajakum. Redaksi yang Allah Subhanahu wa taala pakai, Allah dulu, Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. Ini konteks yang pertama. Kemudian yang konteks kedua adalah Allah yang, ya, memfasilitasi kalian agar kalian berilmu. Maka di sini ada konteks ketauhidan, ya, bahwasanya apa? Pada saat Allah Subhanahu wa taala itu didahulukan, menunjukkan tentang penekanan kepada ketauhidan Allah. Artinya apa? Allah lah semata-mata yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. Begitu juga Allah lah semata-mata yang menjadikan kalian berilmu, ya. Seperti apa? Firman Allah, Ar-Rahman 'allamahul bayan. Ar-Rahman, zat yang maha kasih sayang, dialah yang 'allamahul bayan, dialah yang mengajarkan segala sesuatu itu, ya. Maka ini ada penekanan kepada pentauhidan di situ, sehingga apa? Kelahiran
seorang manusia ke dunia ini adalah hak prerogatif cuma dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga masalah keilmuan yang menjadikan seseorang memiliki ilmu yang dari tadi yang tidak memiliki ilmu itu juga cuma Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin kadang timbul pertanyaan, kan sekarang kelahiran banyak dibantu oleh dokter. Jadi tidak hanya Allah di situ. Ya. Tapi ada sisi-sisi lain yang kemudian itu tidak bisa dilakukan oleh seorang dokter. Ya, artinya bagaimana proses kelahiran seorang bayi, ya, di saat sekian lama, sekian bulan posisi si janin kepalanya di atas, kemudian menjelang kelahiran kepalanya di bawah. Ya, saya baca kenapa seperti itu? Karena apa? Kalau kepala di atas nanti itu bisa berakibat fatal. Tekanan kontraksi dari dari ketuban bisa berpengaruh kepada otak si jabang bayi tersebut. Maka biasanya kalau proses kelahiran seperti itu adalah proses kelahiran yang riskan. Tetapi secara umum Allah Subhanahu wa taala kemudian atur bagaimana proses itu kelahiran. Ya. Kemudian juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala ceritakan misalkan di dalam surat Al-Mu'minun proses penciptaan manusia dari awal sampai kepada fase-fase, ya, dari air mani, kemudian adanya pertemuan, kemudian menjadi dari sighat, kemudian dan seterusnya. Setelah kemudian lahir, ya, ke dunia ini, Allah Subhanahu wa taala katakan tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Dengan lahirnya si bayi itu, kemudian si bayi ini bernafas, maka Allah katakan dan kami tumbuhkan dia menjadi makhluk yang lain. Ya. Kenapa makhluk yang lain? Karena sebelum proses bernafas si bayi tersebut, kehidupan si jabang bayi adalah menyatu dengan kehidupan ibunya. Ya, jadi kehidupan si bayi adalah menyatu dengan kehidupan ibunya di situ. Dan di saat kemudian diputus tali pusarnya, disitulah kemudian bernafas. Begitu juga, ya, kalau kita saksikan, ya, bagaimana yang sangat diharapkan di saat bayi lahir adalah jeritan tangisnya. Ya. Kenapa jeritan tangisnya? Karena dengan jeritan tangis inilah kemudian memompa, ya, paru-paru yang tadinya mengempes menjadi mengembang. Disitulah proses pertama pernafasan pada si bayi tersebut. Dan itu dokter tidak bisa. Itu cuman Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di situ penyandaran kelahiran itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memberikan kemudahan sehingga seseorang itu lahir ke dalam dunia ini. Kemudian juga dalam konteks kedua juga tentang masalah keilmuan, itu juga cuman Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan kepada kita. Ya, seperti Adam alaihissalam diceritakan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah, Allah lah yang mengajarkan nama-nama, ya, kepada Adam alaihissalam tentang apa yang ada di dunia ini. Nah, maka konteks ketauhidan ini adalah hal sangat penting di dalam jadi ilmu pengetahuan, ya, dalam riset dan segala sesuatunya. Maka seorang muslim dia memahami ilmu apapun, pengetahuan apapun, maka dasarilah dengan ilmu ketauhidan. Allah sudah katakan ilmu itu adalah sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada dalam konsep Islam keilmuan kemudian dilepaskan dari ketuhanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak seperti yang disiarkan atau disebarkan oleh orang-orang sofis ataupun orang-orang yang filsafat, ya. Kemudian Allah katakan, Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan kalian tidak mengetahui sesuatu apapun. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu itu adalah sesuatu yang bisa dikatakan dengan muktasab. Muktasab adalah ilmu adalah sesuatu yang diupayakan. Ya, jadi seseorang pada saat dia ingin menjadi seorang berilmu, maka dibutuhkan usaha-usaha yang sifatnya manusiawi. Ya. Jadi usaha yang sifatnya manusiawi. Maka pada saat kita melihat bagaimana kecerdasan para ulama, kecerdasan Imam Syafi'i, kecerdasan Imam Bukhari dan seterusnya, jadi kita bisa terbayang bagaimana kesungguhan mereka menjadi seorang ulama, ya. Kesungguhan mereka menjadi seorang ulama. Kenapa?
Karena modalnya sama dengan kita, ya, sama-sama kita lahir ke dunia ini tanpa pengetahuan sedikit pun, ya. Sehingga disinilah kemudian faktor mujahadah, faktor kesungguhan di dalam menuntut ilmu itu adalah sesuatu yang wajib, ya, sesuatu yang wajib. Karena tanpa adanya mujahadah, tanpa adanya sebuah kesungguhan, maka tidak akan mengantarkan seseorang kepada memiliki pengetahuan. Nah, sehingga pada saat misalnya kita baca biografi Imam Syafi'i usia 9 tahun hafal Al-Quran, Imam Syafi'i usia 12 tahun hafal kitab Al-Muwatta, usia 17 tahun beliau sudah setara dengan mufti, ya, dan seterusnya. Artinya bagaimana kesungguhan beliau ini kemudian menjadi seorang yang sangat luar biasa di dalam pengetahuannya itu. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah itu Allah katakan wa ja'ala lakumus sam'a wal absar. Kemudian Allah jadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan dan hati. Ya. Artinya apa? 3 unsur ini adalah 3 unsur yang mendasar di dalam ilmu pengetahuan. Ya. Dengan adanya pendengaran, dengan adanya penglihatan dan hati manusia. Hati di sini sering diterjemahkan dengan akal. Ya, dalam bahasa Al-Quran, al-afidah, fuad, itu sering diterjemahkan dengan akal. Ya, ada yang mengatakan, misalkan di tafsir dikatakan pusat, ya, kecerdasan akal seseorang, pusat kecerdasan akal seseorang adalah letaknya di dalam hati. Maka biasanya kalau Al-Quran, ya, ataupun hadis disebutkan oleh ulama hadis, ada namanya dob artinya adalah bagaimana penguasaan seorang ahli hadis terhadap hadis. Ada namanya dobtus sudur, ya, wa dobtus sutur, ya. Itu ada apa namanya dobat itu apa ya bahasa kita, jadi kemampuan yang luar biasa dalam hafalan, itu namanya dobat, ya. Ada dobat sudur, artinya dia itu menguasai betul tetapi tanpa ditulis, itu namanya dobat sudur. Ini tingkatan rawi hadis ulama yang paling tinggi pada saat dia punya kecerdasan yang luar biasa, tanpa dia menulis catatan, ya, tanpa melihat catatan, tanpa menulis, dia menguasai, ya. Seperti para ulama kan disebut mereka hafal sekian ribu hadis, itu hafal, ya, tanpa membaca, ya, betul-betul hafal di luar kepala dan memahami. Nah, yang seperti namanya dhabtus sudur, ya, istilah yang dipakai sudur, ya. Kenapa? Karena pusat kecerdasan itu disebutkan para ulama adalah ada di hati seseorang, sehingga bahasa Al-Quran sering menyebutkan dengan kata hati, ya. Kemudian yang kedua ada namanya dhabtus sudur, ya. Dhabtus sudur adalah seseorang itu mumpuni di dalam Al-Quran dan hadis dalam keilmuan, tapi karena faktor kuatnya catatan mereka. Ya, kalau para ulama kebanyakan mereka adalah hafal, ya, hafal bukan hanya ditulis, bukan dari tulisannya, tetapi hafal dari kekuatan hafal kecerdasannya itu. Ya. Di sini maka pendengaran, penglihatan dan hati ini adalah unsur terpenting dalam sebuah pengetahuan. Ya. Ada yang hal menarik di dalam ayat ini, Allah katakan dan Allah jadikan kalian as-sam'a. Sam'a secara bahasa dia disebutkan dalam bentuk mufrad tunggal, ya. Kemudian wal absar, al absar disebutkan oleh Allah dalam bentuk jamak, ya. Di sini ada sebuah faidah, ya, di antara disebutkan oleh para ulama, kenapa Allah sebutkan pendengaran itu tunggal, ya, padahal sama kalau kita lihat secara objektif, telinga kita ada 2, ya, mata kita juga ada 2. Tetapi kenapa Allah pisahkan antara pendengaran dan penglihatan? Allah sebutkan pendengaran dengan bentuk tunggal, tetapi kalau penglihatan dalam bentuk jamak. Nah, di antara faedah yang disebutkan, pertama dari sisi urutan. Kenapa pendengaran dulu daripada penglihatan? Ternyata si bayi manusia lahir, maka organ yang pertama berfungsi dari panca indera ini adalah pendengarannya. Ya, sehingga Allah sebutkan dulu pendengarannya, ya. Bahkan sebagian ahli parenting mengatakan pendengaran
seseorang itu sebenarnya bisa ya berfungsi sebelum si jabang bayi itu lahir. Sehingga kadang banyak motivator di dalam teori menghafal Al-Quran, diantaranya adalah ada pendidikan sebelum lahir, ya, pendidikan sebelum lahir. Diantaranya apa? Diperdengarkan kepada si jabang bayi ayat-ayat Al-Quran, ibunya sering membaca Al-Quran, ya, diperdengarkan kata-kata yang baik, karena itu termasuk pendidikan sebelum bayi lahir, ya. Tetapi mayoritas para ulama mengatakan pendengaran pun sebenarnya berfungsi, yaitu adalah setelah si bayi itu lahir, ya. Maka si bayi lahir ini kemudian pendengaran berfungsi, berbeda dengan penglihatan, ya. Kalau penglihatan biasanya jarak antara 7 sampai 15 hari baru penglihatan itu berfungsi di situ. Sehingga apa? Sehingga kemudian Allah dahulukan pendengaran daripada penglihatan. Ini dari sisi urutannya. Kemudian dari sisi jamak dan mufradnya disebutkan di situ. Kenapa Allah sebutkan tunggal dalam pendengaran, kemudian jamak dalam penglihatan? Karena manusia itu tidak bisa mendengar dua suara dalam satu waktu. Ya, jadi saya menyampaikan seperti ini, semua kita mendengarnya satu suara. Tidak bisa dalam satu waktu kita mendengar dua suara, tidak bisa. Ya, walaupun kita punya dua telinga, ya, tetap saja yang kita bisa dengar adalah satu suara. Berbeda dengan penglihatan, kita dalam satu waktu kita bisa melihat lebih dari satu objek yang kita lihat. Ya, misalkan saya melihat jamaah sekalian, saya bisa juga melihat kalian, saya juga bisa melihat tiang, saya bisa melihat tembok, seperti itu. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam bentuk plural ataupun jamak di situ. Nah, kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam mustalahat para ahli usul fikih, ya, istilah-istilah yang dipakai dalam disiplin ilmu usul fikih, mereka membagi dalil menjadi dalil yang sifatnya sam'i dan dalil yang sifatnya aqli, ya. Nah, dalil sam'i ini dalil yang dinisbatkan kepada pendengaran. Yang dimaksud dalil sam'i itu adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dipakai dalam istilahnya para usul fikih dengan dalil sam'i, ya, dalil sam'i. Sehingga kemudian dalil sam'i ini kemudian, ya, satunya lagi adalah dalil akli, logika. Ya, sehingga dua perangkat ini dua perangkat yang vital di dalam merumuskan sebuah hukum dalam Islam. Nah, maka di sini kalau kita lihat konteks bahwasanya manusia lahir dalam keadaan tidak mengetahui, kemudian Allah berikan bekal tadi penglihatan, ya, pendengaran dan hati, ya. Kemudian tujuan diberikannya ini adalah perangkat ini agar mereka kemudian berilmu, mengetahui di dalam kehidupan. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, ataupun di dalam terminologi Islam, ilmu itu bisa dengan beberapa teori. Yang pertama adalah, ya, atau yang pertama dulu tentang pengertian daripada ilmu itu sendiri. Karena dalam Islam itu memiliki pengertian yang berbeda dengan filsafat di dalam masalah ilmu. Kalau dalam Islam dikatakan ilmu pada saat seseorang itu mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Sehingga para ulama mengatakan ilmu itu adalah ma'rifatu syai' ma huwa alaih. Seseorang mengetahui sesuatu itu sesuai dengan hakikatnya, ya. Sehingga tingkatan ilmu di dalam sebuah pengetahuan dalam Islam itu mengharuskan seseorang mengetahui 100%, ya, akan sesuatu yang dikaji itu. Sehingga ada tingkatan, ya, dalam Islam itu ada tingkatan pengetahuan yang totalitas, pengetahuan seseorang sampai 100% itu namanya ilmu. Nah, jadi misalkan kita membahas tentang sholat, kita tahu dari A sampai Z, sampai masalah-masalah yang ada di dalam sholat kita tahu, berarti kita berilmu dalam masalah sholat. Artinya kita sudah tidak ada yang dibingungkan, diragukan lagi di dalam masalah pengetahuan sholat kita. Itu namanya ilmu. Kemudian kalau pengetahuan seseorang tidak sampai 100%, ya, di dalam Islam namanya
Zon, namanya zon, praduga kuat, ya. Sehingga pengetahuan seorang bisa mungkin 90%, 85%, tapi ada beberapa poin-poin yang tidak diketahui orang tersebut. Nah, ini namanya zon, ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu istanibu dzan inna ba'dadh-dzan ism, ya. Wahai orang-orang yang beriman, jauhi oleh kalian zon ini, karena sebagian dari zon itu ada bagian yang kalian tidak tahu. Nah, bagian yang kalian tidak tahu itu adalah bagian dari dosa, maka jauhi. Nah, dalam Islam pengetahuan itu kita dituntut mengetahui segala sesuatu itu, ataupun mengetahui sesuatu itu dengan pemahaman yang sempurna, tidak boleh ada yang bagian tidak tahu. Itu namanya ilmu. Sehingga kemudian para ulama mereka membatasi keilmuan itu kepada sebuah teori yang kemudian tidak mengenal probabilitas apakah itu salah atau benar, tidak ada. Sehingga misalkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau mengatakan, dikatakan ilmu itu adalah pertama kitabun natikun, kitab yang berbicara, yaitu Al-Quran, ya. Yang kedua adalah sunnatun madiyatun, ya. Yang kedua adalah sunnahnya Rasulullah. Kemudian yang ketiga adalah wala adri, ya. Wala adri adalah orang yang tidak tahu dia mengucapkan saya tidak tahu. Jadi kalau orang tidak tahu dia mengucapkan saya tidak tahu, berarti dia berilmu, ya. Ibnu Umar belum membatasi ilmu kepada Al-Quran, kepada sunnah. Kenapa? Karena kebenaran di dalam Al-Quran dan sunnah adalah sebuah kebenaran yang mutlak, tidak ada sedikit pun salahnya. Teori, konsep ya di dalam Al-Quran dan sunnah itu tidak bisa digugat, artinya sebuah kebenaran yang mutlak. Begitu juga kita tahu Imam Syafi'i rahimahullah, bagaimana kehebatan beliau dalam masalah keilmuan diakui oleh seluruh umat Islam, bahkan non muslim juga mengetahui bagaimana kehebatan Imam Syafi'i. Beliau membatasi ilmu, ya, beliau kan orang berilmu. Beliau sendiri membatasi keilmuan dengan apa? Mengatakan kulul ulumi siwal Quran mushhilatun bima la tanfa, ya. Beliau mengatakan bahwasanya ilmu-ilmu selain Al-Quran itu cuma memberikan kesibukan kepada kalian, tidak banyak memberikan manfaat. Nah, ini yang berkata Imam Syafi'i, seorang orang berilmu, ya. Arti kecerdasan beliau itulah kecerdasan yang kemudian betul-betul dibatasi, ya, dari Al-Quran, ya. Maka dari sini kita juga bisa memahami bagaimana Al-Quran itu kemudian memberikan pondasi-pondasi dalam sebuah keilmuan yang sangat luas. Sehingga Imam Syafi'i sibuk beliau mengkaji Al-Quran, tetapi pengetahuan beliau bisa berbicara apapun, ya. Bahkan beliau memberikan rumusan-rumusan dasar dalam dasar keilmuan. Ini luar biasa. Imam Syafi'i yang kemudian beliau menulis buku Ar-Risalah, namanya kitab Ar-Risalah, buku yang menulis tentang rumusan-rumusan di dalam penetapan hukum Islam. Beliau orang pertama yang menulis itu. Maka ulama-ulama setelah kesini berbicara tentang halal, tentang haram, ya, tentang mubah. Ini semua adalah merujuk kepada rumusan yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Kita lihat bagaimana kecerdasan beliau, tetapi beliau dalam satu sisi beliau mengatakan keilmuan yang sebenarnya adalah Al-Quran itu sendiri. Nah, sehingga apa? Pada saat Al-Quran berbicara tentang ilmu, maka menuntut kita untuk meyakini bahwasanya orang dikatakan berilmu pada saat dia mengetahui sesuatu itu dengan sesuai dengan hakikatnya. Sehingga tidak bisa hanya cuma sekedar asumsi di dalam Islam, tidak bisa. Nah, maka puncak keilmuan seseorang pada saat apa yang dipahami itu adalah memiliki kesesuaian dengan Al-Quran, ya. Maka misalkan kita menemukan di dalam Al-Quran, Al-Quran berbicara tentang sebuah konsep, Al-Quran berbicara tentang sebuah teori begini-begini, maka itu adalah puncak kebenaran, ya, itulah puncak kebenaran. Keilmuan seseorang tidak akan sempurna sampai dia memiliki pemahaman yang sama dengan Al-Quran. Sehingga kalau kita sebagai umat Islam sudah mengetahui Al-Quran sebagai kitabullah yang kemudian tidak ada kedustaan yang 100% kebenarannya, ya ngapain kita mengambil konsep-konsep pemahaman dari luar Al-Quran? Karena Al-Quran sendiri sudah memberikan basic keilmuan itu dalam segala hal. Dikatakan adalah tibyanan likulli syai', Al-Quran adalah penjelas segala sesuatu di situ, ya. Maka di dalam Islam
ilmu itu bisa yang pertama adalah bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, ataupun dari wahyu, ataupun dikatakan yang dalilus sam'i tadi, yaitu Al-Quran dan Sunnah, itu kebenarannya mutlak. Ya. Kemudian yang kedua adalah kebenaran yang disandarkan kepada tadi al-afidah, ya, kebenaran yang bisa dicerna secara logika. Ya. Kemudian juga tadi kebenaran yang bisa dengan sam'i wal absar, adalah sebuah kebenaran yang sifatnya empiris. Ya, bisa terbukti, kita bisa lihat, kita bisa akses dengan panca indera. Maka ini sebuah kebenaran yang diakomodir di dalam Islam. Ya. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi Islam adalah agama yang adil. Ya, sehingga apa? Pada saat kita berbicara tentang keilmuan, tadi Al-Quran ataupun wahyu itu sebagai sumber kebenaran, kemudian juga Islam itu juga tidak menafikan akal. Begitu banyak ayat mengatakan la'allakum ta'qilun, agar kalian memahami. Kemudian juga ayat-ayat juga mengisyaratkan afala tubsirun. Ini juga menunjukkan kepada urgensi pentingnya kita untuk berpikir, ya. Maka Islam itu juga menempatkan akal pada posisi yang penting, ya. Artinya Islam tidak menafikan akal, karena itu adalah salah satu perangkat untuk kita mengenali sebuah kebenaran di situ. Ya. Tetapi apa? Tetapi Islam itu memberikan batasan-batasan pada keilmuan itu. Contoh misalkan dalam Islam kita ada perkara yang sifatnya gaib. Kita berbicara tentang Allah, kita berbicara tentang surga, kita berbicara tentang neraka di situ. Maka pada saat objek kajian kita adalah hal-hal yang berhubungan dengan masalah ini, maka perangkat keilmuan yang dipakai tidak bisa dengan logika kita. Ya, maka yang harus kita pakai di dalam memahami seperti ini adalah kita hanya bisa memahami itu dengan wahyu, yaitu dengan Al-Quran. Logika kita tidak akan bisa sampai. Kita berbicara tentang alam kubur, berbicara tentang surga, berbicara tentang neraka, berbicara tentang Allah, bagaimana sifat Allah, logika tidak boleh masuk di situ. Ya, logika tidak boleh masuk. Yang boleh masuk berbicara di situ adalah wahyu Al-Quran. Sehingga apa? Kita tetap terjaga. Kita memiliki sebuah keilmuan itu benar dipertanggungjawabkan. Ya. Sekarang bagaimana? Misalkan logika kita akan berbicara tentang Allah, akal manusia berbicara tentang surga, tentang neraka, tentang balasan pada hari akhirat. Ya, kalau berbicara tentang logika, apa yang menjadi sumber, ya, ataupun dasar teori kebenaran dalam logika manusia? Atau gampangnya, logika siapa yang menjadi standar kebenarannya? Ya. Sehingga kemudian di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka menolak penggunaan logika dalam hal yang sifatnya gaib. Ya. Tidak boleh kita membawa logika pada saat kita berbicara Allah. Kenapa? Ya, akal manusia nggak sampai ke sana. Manusia tidak bisa melihat, manusia tidak bisa mendengar langsung Allah berbicara, manusia tidak pernah ketemu dengan Allah, sehingga akal manusia tidak akan sampai berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah gaib. Apalagi Allah dikatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak sama, tidak serupa dengan apapun. Ya, pada saat Allah tidak sama dan Allah tidak serupa dengan apapun, maka akal manusia tidak bisa mengakses ke situ. Ya. Sehingga kita akan berbicara tentang Allah, berbicara tentang alam kubur, berbicara tentang akhirat, berbicara tentang perkara gaib, itu domainnya adalah domain wahyu. Ya, kita hanya mengikuti petunjuk kebenaran yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Tetapi kalau hal-hal yang sifatnya empiris, hal yang sifatnya kemudian bisa kita lihat, ya, kita cerna dengan logika kita, maka sekali lagi Islam tidak menafikan kebenaran yang menggunakan logika di situ. Bahkan Al-Quran menganjurkan kita untuk menggunakan logika tersebut. Nah, maka ilmu itu adalah hal terpenting di dalam Islam. Ya. Dalam satu sisi, pada sisi ilmu itu ada sisi akidahnya. Ada sisi akidahnya, yaitu apa? Meyakini akan kebenaran sebuah ilmu itu adalah sebuah prinsip akidah dalam Islam. Ya. Sehingga kemudian ya, di dalam masalah akidah kita tidak berbicara tentang akidah yang di luar
ya dari Islam ataupun tidak menggunakan dasar hukum yang pasti kebenarannya, ya, kenapa? Nanti susah dipertanggungjawabkan di situ. Nah, jadi mengambil ilmu dengan cara yang benar, misalkan tadi kita berbicara tentang akhirat, berbicara tentang alam kubur, berbicara tentang perkara gaib, itu harus bersumber kepada wahyu, itu adalah akidah. Itu adalah bagian dari akidah. Artinya tidak boleh kemudian orang muslim berbicara tentang perkara gaib tadi menggunakan selain dari sumber wahyu. Ya, kalau membolehkan berbicara tentang alam gaib, berbicara tentang akhirat, berbicara tentang Allah menggunakan selain wahyu, berarti salah di akidahnya. Itu akidah tentang masalah keilmuan di situ. Nah, maka ini penting. Dan kalau kita lihat di dalam perjalanan sejarah umat Islam berbicara tentang sekte, tentang aliran, salah satu sebab kenapa sebuah sekte itu dikatakan menyimpang dari prinsip ahlu sunnah wal jamaah, salah satu adalah tadi penempatan keilmuan yang salah, ya. Penempatan keilmuan yang salah tadi, ya, misalkan kita berbicara nanti ada berbicara sekte, ada Mu'tazilah, ya, kemudian ada misalkan sekte ahlul kalam, mutakallimin dan seterusnya. Itu sekte-sekte yang kemudian memiliki konsep tadi, keyakinan tentang masalah ilmu yang berbeda dengan prinsip di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga kemudian mereka berbicara tentang mantik, mereka berbicara tentang ilmu kalam, berbicara tentang bagaimana pendekatan bahasa, ya. Kemudian ini digunakan di dalam kajian-kajian yang sifatnya gaib, ya, sehingga berbicara tentang sifat Allah dalam perspektif filsafat, ya. Itu tidak bisa diterima di dalam akidah. Ya, kenapa? Ya, apa yang menjadi parameter kebenaran di situ? Ya, pemikiran siapa yang menjadi parameter kebenaran? Nah, maka tidak bisa di situ. Nah, maka Ahlussunnah wal Jamaah itu menolak itu. Nah, sehingga sumber keilmuan di dalam Islam itu juga adalah bagian dari akidah. Ya, bagian dari akidah. Tidak boleh kemudian orang Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bolehnya kita berbicara tentang atau kita belajar tentang sifat Allah, tentang Allah kok menggunakan disiplin ilmu yang bukan bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala di situ. Ya. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat tadi ilmu yang kemudian diperoleh oleh manusia itu disebabkan karena perangkat-perangkat yang Allah berikan tadi, dengan penglihatan, dengan pendengaran, kemudian juga dengan hati, dengan akal manusia. Begitu juga di dalam ayat lain, misalkan di dalam surat Al-Hajj ayat 46, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, afalam yasiru fil ardi, kemudian fatakuna lahum qulubun la yaqiluna biha au adanun yasma'una biha fa inna ma la ta'ma wa la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Ya, Allah katakan, apakah kalian tidak berjalan, ya, di muka bumi ini agar hati kalian bisa memahami, ya, kemudian juga pendengaran kalian bisa mendengar, ya. Sehingga kemudian ini dipraktekkan oleh para ulama dengan ada namanya rihlah fi thalabil ilmi, ya. Jadi kalau kita baca tentang buku motivasi di dalam belajar, pasti ada satu bagian bab yang tidak dipisahkan dalam pembahasan tersebut adalah tentang rihlah fi thalabil ilmi. Bagaimana rihlah, bagaimana kita tadi bepergian, merantau untuk apa? Merantau untuk menuntut ilmu, ya. Karena tidak bisa orang itu pandai dengan belajar di tempatnya sendiri, itu nggak bisa, ya. Karena segala sesuatu yang ada di lingkungan dia lahir sampai dia dewasa biasanya itu sudah dikuasai. Nah, sehingga dia tidak akan memiliki sebuah pengetahuan keilmuan yang lebih pada saat dia hanya tinggal di tempatnya sendiri. Dan ini sejak zaman para ulama, ya, bukan hanya zaman sekarang dianjurkan ambil pendidikan ke luar negeri, jauh merantau, itu sejak para ulama. Sehingga seluruh ulama mereka punya pengalaman merantau di dalam menuntut ilmu, ya. Sehingga ada syair-syair Imam Syafi'i rahimahullah yang syair-syair tersebut adalah memotivasi kita untuk merantau, ya, merantau. Karena apa? Dengan merantau orang itu kemudian memiliki pengaruh sangat luar biasa. Merantau
itu maka akan berdampak kepada ketawakalan, ya. Kemudian yang kedua adalah keberanian, ya. Kemudian yang ketiga adalah siap dengan hal-hal baru, ya. Kemudian juga menambah pengalaman dan seterusnya di situ. Maka merantaulah, ya. Apalagi yang muda-muda merantaulah. Cuman beda di dalam prinsip merantau di dalam Islam dengan apa yang terjadi pada zaman kita sekarang, ya. Kalau ulama dulu merantau tujuannya bukan mencari harta, ya, bukan mencari uang, tetapi mereka merantau mencari ilmu, ya. Kalau zaman sekarang orang merantau untuk cari uang, cari pekerjaan, ya, itu salah, itu salah, ya. Apalagi kadang orang merantau ingin mengumpulkan uang pulang nanti bangun di kampung, itu nggak ada sejarahnya gitu, ya. Orang yang kemudian dia merantau dengan tujuan dia belajar, tentu bukan hanya belajar agama, belajar apa saja, maka orang-orang seperti ini cepat dia mendapatkan kebaikan, ya, cepat dia mendapatkan kebaikan. Dan biasanya orang seperti ini dia juga mendapatkan harta itu, ya. Maka kebanyakan orang sukses di sebuah daerah, kebanyakan yang paling sukses adalah orang yang berasal dari luar daerah. Siapa orang-orang yang sukses di Jogja? Kebanyakan pendatang, orang Jakarta, orang Surabaya, orang Semarang. Siapa yang sukses di Jakarta? Orang Jogja, ya, orang Surabaya. Kenapa di Jogja yang sukses bukan orang Jogja? Kan gitu. Kenapa di Jakarta yang sukses bukan orang Jakarta? Ini salah satu faidah tadi. Afala yasiru fil ardi. Kenapa kalian tidak merantau? Kenapa kalian tidak berjalan di muka bumi ini untuk mencari ilmu itu? Dan itu sudah sunatullah, ya. Itu sudah sunatullah. Dengan kita merantau, dengan kita belajar, dengan kita menuntut ilmu ke berbagai daerah, itu akan menambah, ya, keilmuan, bukannya keilmuan, pengalaman, kemudian juga menempa kepada kekuatan, ya, kemudian ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau orang merantau dengan tujuan mencari ilmu, dia dapat ilmu dan biasanya dapat harta juga, ya. Tapi kalau orang merantau cuma mencari harta, ya dia pulang bukan tambah pinter, tambah nggak pinter itu. Karena memang orientasinya cuman uang saja. Bahkan dari Jogja ingin merantau kemana, ke Jakarta untuk kerja, ya sudah sampai pensiun kerja aja, dia nggak belajar. Tapi kalau dia niatkan untuk belajar, maka dia ketemu dengan siapapun belajar, dia kerja di dunia kerjanya, dia belajar, sehingga kemudian orang-orang seperti ini yang kemudian berhasil. Banyak orang yang kemudian merantau dari awal sampai akhir dia sebagai pekerja, tapi ada yang merantau 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun yang lalu dia yang sudah punya perusahaan, ya. Kenapa? Dia gunakan untuk belajar di situ. Nah, semangat yang ada di sebagian saudara kita itu seperti itu. Jadi dia merantau tidak tujuan untuk belajar, ya, tetapi tujuan hanya untuk mencari ilmu, mencari harta di situ. Maka itu salah. Islam mengajarkan kita kepada perubahan, ya. Islam mengajarkan kepada kita peningkatan di situ, ya. Sehingga tentu tidak etis kalau tahun ini kita sama dengan tahun kemarin, ya. Tahun sekarang sama dengan tahun kemarin, berarti kita tidak baik. Bahkan ulama kan mengatakan begitu. Kalau orang yang hari ini sama dengan hari kemarin, berarti dia merugi, ya, merugi. Karena orang yang baik pada saat hari ini lebih baik daripada hari kemarin di situ. Ya. Maka kalau semangat ini ada pada kita, ya, pemuda-pemuda Muslim ini, maka insya Allah banyak perubahan, ya. Dan kemudian juga rubahlah mindset, belajar itu waktunya belajar cuma di kampus. Kalau sudah keluar kampus itu waktunya kerja, itu salah besar itu, ya. Justru ilmu tentang pengalaman hidup itu paling banyak kita dapatkan dalam kehidupan di luar kampus, itu paling banyak. Nah, maka disinilah kemudian pada saat Allah katakan afala yasiru fil ardi, ya, apakah kalian tidak belajar, tidak berjalan di muka bumi ini untuk agar kalian menjadi orang yang lebih memahami, lebih banyak mendengar, ya. Dengan ini maka semakin meningkat ilmu dan pengetahuan kalian. Begitu juga di dalam ayat lain, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, misalkan di dalam surat Al-A'raf ayat 178, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jin wal ins." Ya. Sungguh kami telah penuhi neraka jahanam itu dari golongan jin dan manusia. Ya, jadi Allah penuhi
neraka jahanam itu dari golongan jin dan manusia. Jenis manusia seperti apa yang masuk ke neraka jahanam? Allah katakan lahum qulubun la ya'qiluna biha. Mereka orang yang punya hati tetapi tidak memahami, ya. Kemudian lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka adalah orang-orang yang Allah berikan penglihatan tetapi tidak dipakai untuk melihat, ya. Begitu juga walahum adanun la yasma'una biha. Orang-orang yang Allah berikan pendengaran tetapi tidak dipakai untuk mendengar. Ini kan ancaman bagi orang-orang yang tadi diberikan perangkat ini tetapi tidak dipakai untuk meningkatkan kapasitas dirinya, keilmuannya, wawasannya, ya. Kemudian sehingga mereka menjadi orang-orang yang terbatas kepada, ya, minim dari pengetahuan, wawasan yang ada pada diri orang tersebut, ya. Maka di sini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga kalau kita lihat, ya, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di dunia ini semata-mata adalah untuk mengejar keilmuan itu, ya. Artinya Allah lahirkan kita lahir di dunia ini, kemudian Allah berikan perangkat yang dengan perangkat itu kita bisa mengakses keilmuan, ya. Kemudian di akhir kemudian Allah katakan orang-orang yang tidak memakai, ya, itu untuk mendapatkan keilmuan dan wawasan pengetahuan di dalam kehidupannya, mereka adalah golongan orang-orang yang merugi di dalam kehidupan mereka itu. Nah, maka di sini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mari, ya, artinya kita manfaatkan, ya, kesempatan di dalam kehidupan ini untuk terus belajar, ya, menjadi orang, ya, pembelajar yang tidak pernah pensiun, ya, tidak pernah berhenti, ya. Kita coba terus mengolah, ya, memanfaatkan apa yang Allah berikan kepada kita, ya, sebagaimana Allah katakan la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala apa yang kami sampaikan, ya, tentang tadabbur sedikit, ya, di dalam surat An-Nahl 78. Sebagai penutup Bapak Ibu, tadabbur itu berbeda dengan tafsir, ya Bapak Ibu, ya. Jadi tadabbur itu adalah bagaimana kita merenungkan kemudian mentadaburi, ya, bahasa kita mentadaburi gitu, ya, merenungkan makna-makna yang ada di dalam Al-Quran untuk kita bisa istifadah di situ. Maka tadabbur itu tidak membutuhkan perangkat ilmu tafsir, ya, berbeda kalau kita ingin menafsirkan Al-Quran itu butuh perangkat ilmu tafsir. Tapi kalau tadabbur, siapa saja bisa bertadabbur, ya. Jadi ini keutamaan Al-Quran. Allah katakan Allah lah yang menurunkan Al-Quran liyatadabbaru ayatihi, agar ditadaburi ayat-ayatnya. Ya, seperti kita baca terjemahnya saja, kemudian kita coba renungkan tentang ayat ini, kita bisa mengambil banyak pelajaran. Nah, itu namanya tadabbur. Ya, bahkan Allah katakan afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah kalian tidak mentadabburi Al-Qur'an, atau jangan-jangan hati kalian yang memang ada sumbatan di situ? Ya, jadi sekali lagi siapapun bisa tadabbur. Ya, kita yang sudah bisa baca Al-Qur'an, baca terjemahnya, kalau ingin lebih bagus lagi baca tafsirnya dulu, kemudian kita tadabbur. Tadabbur ini Bapak Ibu sekalian yang rahmati Allah, itu menumbuhkan ruhiyah di dalam diri kita. Jadi ruhiyah kita menjadi orang yang kuat, ya. Keimanan kita akan menguat. Kemudian kita lebih istiqomah. Ini salah satu mukjizat daripada Al-Quran pada saat Al-Quran itu ditadaburi. Bahkan para ulama mengatakan membaca dan menghafalkan Al-Quran itu tidak bisa mengalahkan keutamaan orang yang mentadaburi Al-Quran. Karena tadabur itu adalah proses memahami, mencerna sampai proses internalisasi nilai-nilai kebenaran Al-Quran dalam diri kita. Nah, itu tujuan utama Al-Quran. Al-Quran diturunkan untuk ditadaburi, agar bisa dipahami, dicerna di dalam dirinya, kemudian bagaimana itu terwujud dalam bentuk amal. Ya, kalau dihafal, ya itu belum tentu kemudian itu paham. Bukan berarti ini menyepelekan orang menghafal, enggak. Menghafal itu luar biasa keutamaannya, tapi mentadabbur itu jauh lebih utama, ya, karena tadabbur adalah proses kita kemudian menggali nilai-nilai kebenaran dalam Al-Quran yang kemudian kita coba untuk amalkan di dalam kehidupan kita. Dan Al-Quran, Allah katakan kami menurunkan Al-Quran adalah untuk ditadaburi ayat-ayatnya, ya, kita mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Mungkin begitu, semoga ada manfaatnya.
kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ada pertanyaan dari penanya, ya, dia mengatakan dia termasuk merantau di Jogja, ya, dan mengalami penurunan, ya. Dulu di awal-awal dia istiqomah kan sholat subuh di awal waktu, ya, kemudian ternyata pada perjalanannya kemudian mengalami keterlambatan dan ini terus berulang. Akhirnya yang dulu awalnya dia menyesal sholat tidak di awal waktu, kemudian sekarang menjadi biasa saja, ya, telat sholat tidak berjamaah kok biasa saja. Apakah ini termasuk tanda-tanda melemahnya iman? Iya, ya, jadi iman pada diri seseorang itu adalah naik turun, ya. Iman manusia adalah yazidu wa yankus. Iman manusia itulah bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Iman seseorang itu naik dengan melakukan ketaatan-ketaatan. Kemudian iman itu menurun dengan perilaku maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka konsep di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, siapapun yang ingin naik imannya, maka tingkatkan amal ibadah. Ya. Dengan amal ibadah terus menerus, apalagi kemudian sampai istimrar, continue di dalam amal, itu akan memberikan feedback, ya, akan memberikan pengaruh kepada kuatnya sebuah keyakinan. Pada prinsipnya kita meyakini apapun yang disampaikan Allah itu benar, janji Allah itu benar, janji Allah tidak mungkin bohong di situ. Maka orang yang kontinuitas di dalam melakukan amal kebaikan, dia otomatis mendapatkan keutamaan daripada amalan tersebut. Nah, orang yang berbuat kemudian merasakan hasilnya, dia itu yakin. Dia yakin. Misalkan gini Bapak Ibu bersedekah. Kemudian dengan merutinkan sedekah ternyata Allah berikan berbagai kemudahan, di antaranya rezeki lancar, ya, rezekinya lancar, kemudian juga ada masalah mudah terselesaikan, kan gitu. Dan pada saat kita kemudian continue di dalam melakukan seperti ini, kita semakin muat. Ternyata memang sedekah itu memiliki pengaruh yang sangat luar biasa, ya. Kalau ada orang, saya pernah mendengar orang mengatakan, dengan sedekah saya menemukan Allah dalam sedekah, ya. Dalam tahajud saya menemukan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan pada penguatan iman orang tersebut. Begitu juga iman menurun pada saat orang itu terjatuh kepada maksiat. Ya, orang berlaku maksiat karena imannya tidak menguat di situ. Ya. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada makalah bagus, tapi saya belum tahu. Ya, tapi saya kira kalau di searching sudah banyak, ya, tentang materi tentang futur. Ya, futur itu adalah kondisi di mana seseorang yang tadinya punya semangat grafik ibadahnya naik, tahu-tahu menurun. Ya, menurunnya semangat ibadah setelah dulu bersemangat, ini namanya futur. Dan di situ disebutkan oleh para ulama, yang pertama tentang apa? Tentang bahaya futur. Bahaya futur. Yang paling mengerikan dari bahaya futur itu adalah tanda-tanda daripada su'ul khatimah. Itu yang paling bahaya. Jadi kalau tadinya kita punya semangat ibadah luar biasa, kemudian setelah itu menurun, kalau kita tidak cepat antisipasi, dia akan terus menurun. Dan proses menurun dalam ketaatan itu adalah tanda-tanda daripada su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua harus diperhatikan, futur itu adalah, kalau di dalam apa yang kita lihat, ya, pengalaman saya amati, orang-orang yang futur, setelah futur sangat sedikit yang mampu bangkit lagi. Ya, ini teman-teman misalkan yang aktivis di masjid ini, ya, jangan sampai futur. Coba dilihat, ya, dari angkatan, saya ngisi pengajian di sini sejak tahun 2002. Ya, kadang maksudnya tidak rutin, ya, dulu rutin, tidak rutin. Artinya dari 2002 sampai sekarang berarti sudah hampir berapa tahun? 14 tahunan, ya. Artinya memahami dari pengurus dari tahun dulu sampai sekarang. Dan saya masih kenal sebagian yang dulu sebagai ketua JS di sini, kemudian sampai sekarang ada yang betul-betul futur gitu deh. Dari yang kemudian yang futur itu sedikit sekali yang kemudian mampu bangkit memiliki semangat seperti sedia kala. Itu bahayanya futur. Nah, jadi jarang orang-orang yang futur itu kemudian mampu bangkit memiliki semangat seperti sedia kala. Nah, maka disitulah kemudian apa? Hati-hati, ya, hati-hati pada saat muncul tadi rasa malas, ya, kemudian merasa biasa dengan perbuatan maksiat, maka harus cepat diantisipasi.
Dan salah satu ciri futur itu menghinggapi seorang aktivis, seorang yang semangat ibadah, pertama adalah dihilangkan rasa nikmat dalam ibadah. Ya, mungkin Bapak Ibu ya, artinya kita pernah mengalami, kita sholat itu enak gitu, tenang kan gitu ya. Lama-lama hilang rasa itu. Kita baca Quran, semangat, senang ya. Dulu pokoknya maghrib sampai isya saja sekian dapat 1 juz kan gitu. Ya semangat itu ada dan kita menikmati itu. Dan pada saat rasa ini sudah mulai hilang, berkurang, itu tanda-tanda futur. Itu tanda futur, maka itu harus cepat diantisipasi. Ya. Dan biasanya orang futur yang pertama sekali ditinggalkan adalah Al-Quran. Jadi yang pertama sekali ditinggalkan adalah Al-Quran. Yaitu yang tadinya tadarus, tidak pernah tadarus lagi, terbiasa tilawah, nggak tilawah lagi kan gitu. Yang tadinya semangat murojaah, menghafal, kemudian sudah menurun. Nah itu tanda-tanda futur yang pertama biasanya seperti itu. Bagaimana mengantisipasinya? Pertama adalah rutinkan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah, wa kadzalika linusabbita bihi fuadak. Begitulah Al-Quran kami turunkan secara berangsur-angsur untuk meneguhkan hati kalian. Jadi untuk meneguhkan hati kita. Jadi orang yang baca Qurannya rutin terus, insya Allah itu akan istiqomah. Ya. Kemudian yang kedua, baca kisah-kisah orang-orang yang soleh, kisah-kisah orang yang beribadah, ya, kisah para ulama. Itu akan memotivasi kita dalam semangat ibadah. Kemudian yang ketiga, bergaul dengan orang-orang yang punya semangat. Kalau cari kos-kosan yang di situ teman-temannya semangat ibadahnya tinggi, perhatian dengan sholatnya bagus, harus seperti itu. Tapi kalau teman-teman kos kita juga agak jelas, azan nggak sholat, ya, ibadah nggak ada perhatian ibadah, ya kita pasti akan terbawa seperti itu. Maka punyalah komunitas-komunitas yang mengkondisikan kita untuk terus bisa meningkat dalam belajar, dalam semangat ibadah seperti itu. Ya. Kemudian yang terakhir, banyak sih ya. Yang terakhir adalah perbanyak doa, ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinika. Ya, wahai zat yang bolak-balikan hati, teguhkan hatiku di atas agama. Ini zikir doa-doa yang senantiasa kita baca kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih suat. Ya. Di sini ada pertanyaan, bisakah kira-kira seorang menyimak hafalan lebih dari satu orang sekaligus? Ya. Ini saya pernah dengar ya. Saya punya teman, dia hafid. Di zaman saya dulu dia termasuk juara 2 di MTQ nasional untuk 30 juz. Dan kemarin terakhir saya ketemu juga, ya beliau memang sejak kecil sudah hafal Quran, ya. Dulu satu kelas, ya beliau juga ya di kelas juga yang prestasi juga, ya, sampai sekarang juga masih memiliki pondok tahfidz seperti itu. Beliau pernah cerita memang dulu di Pakistan, ya, pada saat menghafal di Pakistan itu memang muhafidnya, gurunya itu bisa menyimak sampai 5 simaan seperti itu. Tetapi kalau seandainya ini memang betul-betul bisa terjadi, tetapi tentu ini sangat nadir, sangat minim, ya, karena memang dalam prakteknya kita memang sendiri nggak bisa gitu. Seandainya kita mendengarkan sebuah suara kemudian kita konsentrasi mendengar itu, maka kita tidak bisa mendengar yang lainnya. Ya, kita tidak bisa mendengar yang lainnya seperti itu. Kalau seandainya mungkin ada, tetapi itu hanya sebagai pengecualian yang tidak umum ya terjadi pada manusia. Ya, Allah alam bisawab. Ya. Berhubungan dengan ini ada pertanyaan berhubungan dengan masalah akidah, misalkan anak-anak. Nah, ini kan kalau kita ditanya anak-anak malah susah ya. Biasanya anak-anak tanya Allah itu seperti apa kan gitu. Nah, bagaimana kita menjelaskan kepada anak tersebut? Ya, padahal kita tidak boleh berbicara Allah dengan logika kita kan gitu. Nah, maka di sini mungkin yang pertama kita lihat
sisi pertanyaan tersebut. Ya. Kalau memang anak ini tujuan bertanyanya tidak begitu serius, artinya pada saat kita kasih jawaban gini, kita kasih jawaban nanti saja nak, ya saya jelaskan kalau Ananda sudah SMP ya, ataupun Anda sudah kelas 6 SD. Kalau bisa dikasih jawaban seperti itu, maka bisa ditunda jawabannya ya, karena nanti kalau kita kasih penjelasan Al-Quran ya, misalkan Allah kan mengatakan sendiri, Allah adalah tidak serupa dengan siapapun. Pada saat kita jelaskan kepada anak Allah itu tidak serupa dengan apapun, itu susah dicerna, ya, susah dicerna di situ. Tapi kalau dengan sifatnya kita bisa, ya kita bisa menjelaskan sifat, dan ini bisa dipahami oleh anak-anak. Misalkan anak-anak kan pada saat tanya siapa orang yang paling baik, ya, maka anak biasanya mengatakan ibunya, ya. Maka kita bisa katakan sesuai dengan hadis, Allah itu lebih baik, lebih cinta kepada kita dari ibu kita. Ya, berarti Allah adalah zat yang maha kasih sayang yang sangat luar biasa. Jadi kita sebutkan sifat-sifatnya itu bisa. Tapi kalau kita ditanya hakikatnya Allah seperti apa, nah kalau anak ini bertanya dan kita bisa tunda ya, jawabannya, maka kita tunda ya di saat anak punya kemampuan akal yang sudah memungkinkan untuk kita jelaskan di situ. Maka kalau kita ingin jelaskan saja sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha kasih sayang, Allah yang rahmat, kan gitu. Kemudian juga dalam satu sisi juga Allah yang maha kuasa, ya, Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi. Ini Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dianjurkan untuk menceritakan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu sisi juga Allah yang punya neraka, ya. Neraka ini untuk anak-anak yang tidak nurut sama ibunya, sama bapaknya, ya. Nah, kalau kita jelaskan tentang sifatnya tidak masalah. Tapi kalau tentang hakikat zat Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti Allah katakan Allah punya wajah, Allah punya tangan, kan gitu ya. Bahkan Allah punya betis, Allah tertawa. Ya, bagaimana hakikatnya ini? Allah alam bisawab. Hanya Allah yang tahu ya tentang hakikat daripada zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah alam bisawab.